Pagi hari pergi berkebun, pergi ke kebun menanam tomat. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Ibu Syam yang terhormat. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin Zuhdi dengan NPM 120 40 40 2010, simulasi manajemen kelas A. Dalam memenuhi tugas penilaian akhir semester pada mata kuliah simulasi manajemen, mahasiswa diberikan soal yang dijawab sesuai dengan bahasa mereka sendiri dengan menjawab setiap pertanyaan tersebut sesuai dengan perintah yang telah terlampir. Pertanyaan pertama, jelaskan fungsi manajemen dan fungsi operasional manajemen. Segala sesuatu yang diperlukan dalam pencapaian sebuah tujuan haruslah dilakukan secara bersama karena dalam proses penyelesaiannya akan memerlukan banyak tahapan. Fungsi manajemen menurut George R. Terry ialah berbagai peran yang dilalui dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Ia membagi ke dalam 4 fungsi, yaitu planning, proses perencanaan, organizing, proses penyusunan struktur koordinasi, leading, proses mengkoordinasikan, dan controlling, proses pengawasan koordinasi. Fungsi operasional merupakan pembagian dari perbedaan tahapan pada fungsi-fungsi manajemen yang ada. Fungsi tersebut adalah human resources, pengelolaan SDM, operations, penghasilan produk, information, penyediaan informasi, marketing, pengidentifikasian kebutuhan konsumen, dan terakhir adalah finance, pencapaian tujuan keseluruhan keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Contoh kasus dari perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Kini sudah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasaran. Mari kita lihat contoh kasus magang di Grolier bersama tim Mamis Avenger. Kami di perusahaan Grolier memiliki pencapaian dalam mendapatkan target konsumen yang banyak. Kami juga memiliki struktur organisasi dalam menjadikan kelompok magang kami ini menjadi lebih terstruktur. Dalam hal ini, kami sedang berkoordinasi untuk dapat mewujudkan tujuan kami ini dengan pengawasan yang telaten dan penuh dorongan antar sesama. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan arti dari pembentukan kelompok kerja dan kelompok kerja efektif. Menurut Robbins, spesialisasi tugas pada hakikatnya adalah pemecahan satu tugas menjadi beberapa bagian, dengan masing-masing bagian diselesaikan oleh orang tertentu. Kurniawan menjelaskan, kelompok kerja efektif merupakan pengelompokan bidang kerja yang terfokus pada kriteria pekerjaan tertentu. Adapun cara dalam membentuk kelompok kerja efektif, yakni menjadi pendengar yang baik, memperjelas komunikasi, memelihara hubungan baik antar anggota, menerima masukan anggota lain, dan membantu produktivitas sesama anggota. Mari kita ambil kasus dari perusahaan PT Shopee International Indonesia. Perusahaan Shopee Indonesia adalah perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dengan total kunjungan sebanyak 97,7 juta pada Juni 2020. Karena banyaknya kunjungan yang menghampiri e-commerce satu ini, maka tak heran jika Shopee membentuk kelompok kerja efektif dan efisien dalam pengembangan pelayanan terbaiknya seperti adanya bagian yang memegang peranan sebagai marketing, pelatihan karyawan, bagian administrasi, dan lain-lain. Kita lihat dari kasus magang di Grolier. Kelompok magang kami juga merupakan kelompok kerja efektif dan efisien, karena sudah adanya pembagian kelompok kerja yang mempermudah pekerjaan kami. Mari kita lihat contohnya. Hasan, megang IG ya? Oke. Wildan, megang WhatsApp? Oke. Jugus, megang Shopee? Oke, bos. Oke deh, selamat bekerja semua. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengertian dari proses, sistem produksi, dan manajemen persediaan. Proses produksi merupakan kegiatan mentransformasikan masukan atau input menjadi keluaran atau output. Menurut Sofian Asori, produksi di sini adalah transformasi dari faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya menjadi hasil produksi atau produk. Sistem produksi merupakan satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input untuk menghasilkan output bernilai tambah. Menurut Lessler, sistem produksi memiliki 3 komponen yaitu input atau resources, transformasi atau process, output atau value added product. Menurut Lukas Setia Atmaja, manajemen persediaan yaitu mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Terdapat 5 konsep persediaan di sini, yaitu bahan baku, komponen, produk dalam proses pengerjaan, barang jadi, dan barang pasokan. Mari kita ambil contoh dari perusahaan PT Nestle Indonesia.
Nestle memproduksi susu dari perahan susu sapi asli yang ditampung di pabrik untuk mengikuti proses produksi dan terakhir melalui proses pengemasan untuk dijual kepada konsumen. Mari kita lihat kasus dari magang di Grolier. Perusahaan Grolier bergerak dalam bidang edukasi untuk anak. Produk Grolier dibuat untuk mengasah kemampuan dan keterampilan anak. Sebagai mahasiswa magang di Grolier, kami lebih terfokus kepada bagaimana cara mentransformasikan memasarkan produk Grolier untuk mendapatkan customer baru dan meningkatkan insight kami. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian dari informasi, manajemen informasi, dan sistem informasi manajemen. Menurut Anton Emiliano, informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Di dalam buku karangan Turban McLean serta Waterby, manajemen informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, serta juga menyebarkan informasi untuk tujuan lebih spesifik. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu sumber data harus relevan, adanya bagian mengelola data, dan adanya alat bantu dalam memproses data. Menurut Stoner, sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Terdapat 5 komponen sistem, yaitu sistem pemrosesan data, sistem pelaporan manajemen, sistem pendukung keputusan, otomasi kantor, serta sistem pintar. Mari kita lihat kasus dari perusahaan Google LLC. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Perusahaan ini mendapatkan banyak informasi para user mengenai pencarian yang mereka cari dengan menggunakan sistem informasi pintar berbasis teknologi digital yang lebih mutakhir. Kita lihat dari kasus magang di Grolier. Kami sebagai mahasiswa magang di perusahaan Grolier juga mencari informasi mengenai kebutuhan para customer, terutama yang bersangkutan dengan kebutuhan edukasi anak-anak. Kami mencoba mencari target customer yang sesuai dengan pemakaian dari produk ini, dengan cara mencari informasi melalui media sosial, pendekatan KOP, dan menetapkan segmentasi pasar dalam penawaran produk. Pertanyaan nomor 5. Kabum. Jelaskan pengertian dari manajemen internasional dan bentuk kegiatan perusahaan multinasional. Manajemen internasional menurut Griffin dan Pustai merupakan transaksi bisnis antara berbagai pihak yang berasal lebih dari satu negara. Transaksi bisnis ini meliputi pembelian berbagai barang di suatu negara dan mengirimkannya ke negara lain untuk diproses atau dirakit dan dikirimkan kembali dalam bentuk produk jadi ke negara lain untuk dijual secara retail. Kosong, ya kosong. Kita aduk sedikit, maka keluarlah kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Dan B. Bentuk kegiatan perusahaan multinasional. Ada ekspor-impor, lisensi luar negeri international licensing, patungan atau kerjasama joint ventures, akuisisi acquisitions, local warehousing and selling, local assembly and packaging, investasi luar negeri foreign investment, waralaba international franchising, kontrak manajemen international management contracts, kontrak manufaktur international dan multifaktur contracts, and Turkey project. Kita lihat dari kasus perusahaan PT Toyota Astra Motor. Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia dan sebagai perusahaan multinasional otomotif paling terkenal. Toyota memiliki pabrik di sebagian besar dunia dan sudah terbiasa untuk melakukan ekspor-impor, lisensi, investasi, dan lain-lain. Kita lanjut ke dalam kasus magang di Grolier. Grolier juga termasuk sebagai perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang edukasi untuk anak. Sebagai perusahaan multinasional, tentunya para penunjang keberhasilan tujuan akan melakukan tugas ekstra untuk menawarkan produknya, termasuk kelompok magang kami ini yang memiliki tugas dalam memasarkan produk multinasional ini melalui media sosial yang dapat menjangkau berbagai segmen demografi. Kita masuk ke dalam soal pengembangan. Di saat era pandemi COVID-19 seperti ini, Grolier ditantang dalam menjalankan bisnis demi mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Jadi, usaha dan upaya apa yang sebaiknya Grolier lakukan agar mampu bertahan menjalankan bisnis? Lalu, strategi dan peran apakah yang dapat dilakukan dalam menghadapi perubahan industri 4.0?
Dalam menjalankan bisnis, tentunya harus melibatkan strategi terbaik untuk mendapatkan banyak calon customer yang membeli produk dari suatu perusahaan. Termasuk salah satunya yaitu Grolier, harus mempunyai strategi baru yang lebih efektif lagi dalam menjalankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Jadi, cara terbaik yang dapat Grolier lakukan untuk tetap menjalankan bisnisnya yaitu dengan mengubah cara penjualannya dari cara offline communication channels menjadi online communication channels. Mengapa hal itu dapat menjadi solusi dari kendala yang ada saat ini? Karena orang-orang di luar sana sudah menggunakan alat komunikasi berbasis online seperti komputer atau gadget yang untuk menggunakannya sebagai komunikasi dengan sesamanya sekaligus memenuhi kebutuhan mereka dengan berbelanja secara online. Nah, berbagai peran yang dapat dilakukan ketika telah memasuki era industri 4.0 yaitu dengan memulai karir sebagai pemasar online, mengembangkan bisnis online, dan menjadi pendiri startup digital yang berpikiran berkembang dengan memperkerjakan dan mengembangkan tim pemasaran online. Terima kasih.